Pagi Kak, maaf ya menyita waktunya. Kalau boleh tahu kakaknya dengan siapa? Rizky Eka Febrian. Di sini aku akan ngelakuin wawancara mengenai e-commerce. Kalau boleh tahu kakaknya pakai e-commerce apa ya selama ini? Sejauh ini saya pakainya Shopee. Udah kurun waktu berapa lama kakak pakai Shopee? Kurang lebih udah sekitar 2 tahunan. Nah, lalu tujuan kakak menggunakan aplikasi Shopee itu apa ya? Ya, dilihat dari aplikasinya sendiri sih ya saya buat untuk belanja ya. Lalu pengalaman pertama dulu waktu 2 tahun yang lalu kakak pakai e-commerce Shopee itu gimana? Pertama saya lihat dari aplikasinya ya cukup kaget sih. Soalnya ya banyak juga fitur-fiturnya yang dimana bisa lebih enak lah untuk pengguna awam itu lebih mengakses aplikasi tersebut. Lalu dari pengalaman selama 2 tahun ini, kendala terbesar yang pernah Kak Rizky alami waktu check out itu apa ya? Kendala terbesar sih cuma pas Shopee itu biasanya kan ada promo ya. Nah di promo itu kan banyak juga pengguna lain yang secara waktu itu langsung akses ke aplikasi itu. Jadi mau akses ke aplikasi itu agak lemot jadinya. Soalnya ya itu banyak yang akses. Lalu dari pengalamannya Kak Rizky untuk nyari produk yang spesifik itu gimana? Misal nyari sepatu A, itu gimana nyarinya biar dapet sepatu A itu? Langsung ke menu pencarian aja ya, langsung ketik aja semisal sepatu B, langsung aja nanti otomatis Shopee akan banyak pilihannya nanti sepatu-sepatu itu. Ya. Lalu di aplikasi Shopee sendiri apakah ada fitur promo? Ada. Kak Rizky sering pakai promo itu? Ya, sering. Lalu selama menggunakan Shopee tadi kan ada kendalanya saat checkout ya? Ya. Lalu pendapat Kak Rizky tentang metode pembayaran yang ada gimana? Untuk dari metode pembayaran sih kompleks ya, ada dari COD juga ada, terus virtual akunnya juga lengkap, pay later juga ada. Jadi ya untuk pengguna yang mau check out ke aplikasi ini ya nggak usah bingung lah, soalnya banyak metode pembayarannya. Kalau Kak Rizky sendiri metode pembayarannya pakai apa biasanya? Saya lebih sering pakai COD. Lalu di aplikasi Shopee kan banyak fitur-fitur yang tersedia. Kira-kira fitur yang paling jarang Kak Rizky gunakan itu yang apa? Untuk fitur yang paling jarang ya kembali ke metode pembayaran tadi, di pay letternya aja sih. Ya. Kenapa alasannya nggak pakai pay later? Ya soalnya kan itu kan nyicil ya, otomatis ada bunganya, jadi ya harga produknya kan jadi agak nambah nantinya. Lalu selama waktu 2 tahun ini kira-kira pernah ngalamin masalah di pengiriman barang? Ada, cukup keterlambatan pengiriman sih, sekitar 1-2 harian gitu. Itu aja pada lagi? Iya, udah itu aja. Nah, kan aplikasi e-commerce ini banyak ya. Kenapa Kak Rizky milih untuk berbelanja di Shopee? Keunggulannya apa? Untuk keunggulannya ya kembali waktu saya pertama kali pakai tadi, ya banyak lah fitur-fiturnya itu lengkap. Jadi ya itu memudahkan aja buat pengguna awam itu. Lalu kalau bisa ngubah satu fitur yang ada di Shopee, kira-kira Kak Rizky bakal ngubah fitur apa? Sejauh saya pakai sih kayaknya nggak perlu ya untuk diubah ini, soalnya ya udah enak aja, kalau dipakai itu udah fleksibel aja semua fitur-fitur. Oke, makasih ya Rizky. Iya. Through the big days and the quiet times, we laughed, we fell, we crossed some. Selamat siang Mbak. Iya, selamat siang. Kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Nadia. Saya
mau tanya, apakah Mbak Ulfa pernah menggunakan aplikasi seperti Tokopedia atau Tokopedia? Ya, saya pernah menggunakan aplikasi. Saya mau tanya, apa tujuan Mbak Ulfa menggunakan aplikasi ini? Tentunya aplikasi itu termasuk aplikasi kami. Jadi tujuannya itu buat bisa belanja online. Bagaimana pengalaman pertama Mbak Ulfa saat menggunakan aplikasi Shopee? Tentunya yang pertama kali saya rasakan itu dengan belanja online sangat mudah. Kita untuk berbelanja tidak perlu ke toko offline. Apa kendala terbesar yang pernah dialami saat check out? Mungkin untuk kendalanya ketika kita udah mau check out, ternyata di tulisan di sana stoknya masih tersedia. Ternyata waktu kita check out itu stok yang dituliskan dengan stok yang asli itu tidak sesuai. Jadi ternyata yang kita kira dari customernya itu masih ada, dan aslinya ternyata barangnya itu sudah habis. Gitu. Bagaimana cara Mbak Ulfa mencari produk spesifik? Di situ kan di Shopee kan ada fitur kolom pencarian. Jadi kita menentukan dulu barang apa yang akan kita pilih. Contohnya barang seperti barang kecantikan. Nah, nanti di situ kita bisa langsung searching, misalkan face wash atau segala macam bisa langsung diketikkan di situ. Apakah fitur promo mudah ditemukan? Iya. Apa pendapat Mbak Ulfa tentang metode pembayaran? Untuk metode pembayarannya saya cukup kompleks dan lengkap ya, karena udah bisa mendukung segala macam fitur pembayaran KTP dan juga kartu. Apa fitur yang paling jarang digunakan? Shopee Games. Pernah mengalami masalah dengan pengiriman? Enggak pernah. Apa keunggulan aplikasi ini dibanding kompetitor? Mungkin menurut saya sendiri aplikasi ini sudah lengkap ya. Maksudnya di dalam aplikasi itu udah semua fitur yang dibutuhkan udah termasuk sudah lengkap daripada Jika bisa mengubah satu fitur, apa yang akan diubah? tidak ada. Kalau gitu, terima kasih atas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Ulfa. Through the big days and the quiet. Assalamualaikum Mas, perkenalkan saya Jasmine. Saya masih dengan siapa? Saya Vin. Sekarang ini Mas Dandi pakai aplikasi nama siapa? Sih ada Tokopedia, ada Shopee, TikTok Shop. Lalu aplikasi yang sering Mas Dandi pakai Saingan Shopee. untuk tujuan utamanya Mas Dandi sendiri pakai Shopee adalah untuk tapi yang bikin Mas Dandi akhirnya jadi udah pakai aplikasi lain itu apa? Salah satunya itu diskonnya lumayan banyak, terus event yang ada di sana murah-murah juga. Salah satunya itu. Berapa lama Mas Dandi pakai aplikasi Shopee? Mulai tahun dari 2019 Kurang lebih berarti 6 tahunan ya Mas. Kurun waktu 6 tahunan itu dulu waktu pertama kali Mas Dandi pakai Shopee itu pengalaman pertamanya pertama sih ini agak takut dikit ya, karena kita kan beli online, jadi kita nggak tahu barangnya seperti apa. Terus yang ditakutkan juga ditipu orang gitu. Terus
terus setelah nyoba sih enak, aplikasinya juga nyaman, dengan mudah kita aplikasikan. Itu fitur live, karena tahuan nggak, aku nggak setiap hari pakai Shopee juga kan, cuma sering-sering aja kalau misalkan lagi nyari barang, cuman ya pasti langsung ke pabriknya, ke toko Official store. ya, ke store-nya itu. Kalau live ya belum ada, penting buat aku. Terus selama Mas Devi belajar, kira-kira kendala di pemilu Pernah, kendalanya apa? kendalanya pengirimannya lambat 2 hari. Dari estimasi waktu yang ada. Ya, Lalu tadi kan Mas Devin sempat pakai banyak aplikasi tuh Mas. Mungkin keunggulan dari aplikasi Shopee daripada aplikasi e-commerce lainnya itu apa? keunggulannya salah satunya produk yang kita cari di sana banyak, terus promonya juga banyak, terus fitur via pembayaran macam banyak sekali. Jadi itu salah satu bukan bikinan, ya saya keunggulan ya, seperti itu. Apakah Mas Devin bisa merubah satu fitur yang ada di Shopee? Kira-kira Mas Devin itu mau merubah fitur apa? Gak ada sih, saya yang mungkin apa. Berarti sejauh ini fitur-fitur yang ada memuaskan ya Mas? Ya, sangat memuaskan. Dan terima kasih Mas Devin atas waktunya. Through the big days and the quiet times, we laughed, we felt, we crossed some lines. Even when I couldn't find my way, you were there, and I'm okay. On the hardest days and nights I cried, you stay close, you never. Permisi Mas, saya mau wawancara nih terkait pengambilan data aplikasi e-commerce. Sebelumnya, nama Masnya siapa ya? Nama saya Ditya Purnama Herlambang. Sejauh ini aplikasi e-commerce yang paling sering digunakan sama Masnya itu aplikasi apa? Kalau saya selama ini pakai Tokopedia. Tokopedia? Iya. Tokopedia. Tujuan utama dari Masnya pakai Tokopedia itu kalau boleh tahu apa ya? Buat itu sih, belanja barang-barang kebutuhan, barang-barang elektronik gitu. Berarti tujuan utamanya masih tetap untuk check out barang. Iya. Oke. Lalu untuk pengalaman pertama nih, Masnya sebagai pengguna aplikasi Tokopedia itu apa ya? Kalau pertama-tama bingung ya, karena Tokopedia dulu emang agak ribet dari tampilannya. Kalau sekarang udah terbiasa di Tokopedia-nya, udah enak lah. Berarti nggak user friendly untuk pengguna awam gitu? Ya, emang Tokopedia kalau bisa pengguna awam nggak user friendly lah. Tampilannya emang agak sulit di Agak rumit ya? Iya. Oke. Nah, untuk kendala terbesar Masnya sendiri yang pernah dialami pas pakai Tokopedia itu apa ya? Selama ini nggak ada sih Mas, enak lah Tokopedia buat belanja-belanja enak. Oh, nggak ada sama sekali ya? Oke. Terus cara Masnya, misal mau nyari produk spesifik, jadi handphone spesifik nih, handphone iPhone Pro Max gitu, itu masih keluar semua secara langsung atau gimana?
Kalau di Tokopedia memang keluar semua, tapi di Tokopedia itu ada filter mas. Nanti misal mau check out barang, nyari barang HP misal, HP apa, terus nanti pertama itu kan banyak mas ya. Iya. Nah, terus nanti ada filter misal HP Oppo itu, terus diketik, nanti filternya muncul sendiri. Oke. Terus fitur promo dari Tokopedia sendiri apakah mudah ditemukan? Kalau bicara promo di Tokopedia sangat susah mas. Susah banget kalau di Tokopedia emang. Event-eventnya itu masih sedikit, tapi kalau promo itu jarang sekali. Kalau promo jarang. Oke. Nah, pendapat masnya tentang metode pembayarannya yang ada di Tokopedia, apakah sudah lengkap atau gimana? Pembayarannya udah lengkap sih menurut saya mas. Udah bisa TF, bisa COD juga. Oh, bisa COD juga. Oke. Terus, nah tadi kan sudah metode pembayaran. Sekarang fitur yang paling jarang digunakan sama masnya di aplikasinya apa ya? Kalau fitur yang jarang digunakan itu mungkin affiliate mas. Affiliate. Oh. Karena jarang. Iya. Emang nggak kepakai ya. Iya. Oke. Terus masnya pernah mengalami masalah nggak dengan pengiriman pasnya check out? Kalau pengiriman dulu ada, cuma estimasi waktu aja sih. Estimasi Emang, waktu. agak lama, nggak sesuai. Berapa hari? Pernah itu di infonya itu 3 sampai 5 hari. Nah, seminggu belum datang itu. Lumayan lama juga. Iya. Nah, dengan masalah tadi, keunggulan aplikasi ini dibanding aplikasi-aplikasi lain itu apa menurut mas? Barangnya emang terpercaya di sana. Oh. Toko-tokonya juga yang terpercaya. Jadi barangnya saya jamin di Tokopedia itu 98% ori. Ori ya? Berarti official store semua? Nah, oke. Nah, terus misalkan masnya bisa mengubah satu fitur nih. Nah, itu fitur apa yang masnya mau ubah di aplikasi ini? Kalau fitur, saya pengen mengubah dari affiliate itu jadi Tokopedia Now. Itu fitur yang sudah dihapus dari Tokopedia. Pengiriman cepat lah. Kalau misal estimasi waktu 3-4 itu 1 hari udah sampai gitu. Oh, bisa seperti itu? Nah, ya. Oke. Baik. Itu saja mas yang Iya. bisa saya. Siap. Terima kasih. Through the big days and the quiet times, we laughed, we felt, we crossed some lines. Even when I couldn't. Halo mas, aku Randy. Aku mau wawancara tentang aplikasi e-commerce. Boleh tahu masnya dengan siapa? Dengan Faris. Mas Faris sebelumnya pernah menggunakan aplikasi e-commerce apa? Pernah menggunakan aplikasi Shopee. Shopee. Iya. Kira-kira gimana pengalaman masnya saat pertama menggunakan aplikasi tersebut? Sangat senang sekali karena membantu dalam pembelian online. Apa kendala terbesar yang pernah dialami saat menggunakan aplikasi tersebut? Mungkin umum saat pembelian, nggak tahu mungkin itu karena aplikasi atau apa. Gimana masnya saat mencari spesifik produk di aplikasi tersebut? Mungkin saya menggunakan fitur searching atau mencari di bagian atas. Apakah di aplikasi tersebut ada fitur promo yang mudah ditemukan? Kalau promo mungkin sangat mudah sekali di situ karena saat di scroll itu langsung muncul promonya. Promo diskon. Ya. Apa pendapat Anda tentang metode pembayaran di aplikasi tersebut? Sangat membantu karena ada fitur transfer dan bayar di tempat. Fitur COD. Ya. Apa fitur yang paling jarang digunakan? Fitur transfer. Transfer. Ya. Apa pernah mengalami masalah dengan pengiriman?
waktu itu pernah sampainya telat. Estimasinya itu harusnya tanggal 17 tapi sampainya tanggal 19 gitu. Maksudnya. Nah, apa keunggulan aplikasi tersebut daripada aplikasi yang lain? Lebih banyak promo. Banyak promo ya. Jika bisa mengubah satu fitur apa yang akan diubah? Mungkin tidak ada karena sudah bagus semua, sudah bagus semua, sudah sempurna. Terima kasih Mas. Terima kasih ya. Sama-sama. Saya biasanya nyarinya di sini dan langsung ke sini biasanya saya. Nah, di sini banyak promo-promo yang ada di Shopee. Ya, makasih. Ya Mas Robe, Ya. apakah ada situ sekarang? Izin ya buat bertanya mengenai wawancara e-commerce. Sampean biasanya kalau e-commerce menggunakan aplikasi apa? Biasanya sih pakai Tokped sih. Kemudian Lalu pengalaman pertama Anda pakai Tokped? Apakah kesulitan untuk menggunakannya? nggak ada kendala apapun sih Mas. Karena sebelumnya juga sudah pernah pakai Shopee gitu. Mungkin ada kendala terbesar yang pernah sampean alami waktu menggunakan aplikasi Tokped? Entah itu salah bisa alamat dan harus dihapus misalnya itu. Kadang kayak saya itu lupa alamat, pakai alamat kan saya sebenarnya juga pernah dipakai teman saya kan. Nah itu pak kadang itu kayak alamatnya masih teman saya, padahal yang beli itu saya. Pernah mengalami masalah dengan pengiriman? Mungkin kesalahan barang atau Selama ini mungkin cuma agak keterlambatan itu aja sih. menurut Anda dengan aplikasi Tokped apa keunggulan dengan kompetitor lain? Keunggulannya mungkin kayak toko-tokonya lebih terpercaya mungkin, dan barang-barangnya itu kayak jarang lah kayak jauh ini. Lalu adakah fitur yang menurut Anda susah dipahami? Gak ada sih sekarang. Dulu mungkin itu ingin melihat toko yang di follow itu kan harus masuk terlebih dahulu ke profil dan itu. Oke Mas Romi, makasih sudah mengambil wawancaranya. Mohon maaf telah mengganggu waktu Anda ini. Through the big days and the quiet times, we laughed, we felt, we crossed some lines. Even when I couldn't find my way. Sebelumnya perkenalkan Mas, aku Jasmine. Di sini aku mungkin bakal wawancara Mas tentang aplikasi e-commerce yang pernah Mas pakai. Kalau boleh tahu Masnya dengan siapa? Nama saya Rajin Mangga Sutradara dari Teknik Sipil. Oke Mas Ragil, mungkin selama ini Mas Ragil pernah berbelanja di e-commerce itu pakai aplikasi apa aja ya? Pernah pakai Shopee sama TikTok Shop. Pasti Mas Ragil pakai kedua aplikasi tersebut untuk belanja. Tapi dari kedua aplikasi itu Mas Ragil paling sering pakai aplikasi yang mana? Jarang belanja online ya. Paling sesekali pernah, nggak sesekali sih. Seringnya kayaknya di TikTok Shop. Pengalaman pertama Mas Ragil pakai TikTok itu gimana? Lumayan membantu, terus harganya lumayan besar. Saat Mas Ragil ngelakuin atau nyari barang atau payment itu termasuk mudah untuk pengguna pertama atau agak sulit? Udah Lalu selama ini Mas Ragil kendala terbesarnya yang dialami saat check out itu apa ya? nomor satu sih uang, kendala itu di saya ya, uang. Terus kedua
paketan, kalau nggak ada paketan nggak bisa cepat. Kalau lebih di aplikasinya, waktu kendala saat cetak itu apa ya? Takut ketipu. Ya. Untuk Mas Ragil mencari barang, misal Mas Ragil mau nyari sepatu A, gimana cara Mas Ragil itu nyari produk yang spesifik di aplikasi TikTok? Ya, tinggal cari langsung aja dari yang sepatu A, tapi keluar kok. Nggak mungkin enggak. Kalau saya gitu saya nggak pernah kesulitan saya. Mas Ragil pernah nemuin fitur promo apa enggak di TikTok? Apa? Itu tergolong sering, jarang atau hanya muncul di waktu tertentu? Kayaknya di waktu tertentu. Lalu Mas Ragil ini biasanya kalau belanja di TikTok, payment metodenya itu pakai apa ya? COD. Lalu pendapat Mas Ragil tentang COD sendiri gimana? Kenapa Mas Ragil pengennya pakai COD? Ya, soalnya lebih enak COD aja daripada ya kan, tapi enak apa itu namanya pakai uang tunai, tapi terserah saya COD aja. Dari banyaknya fitur yang ada di TikTok, misalnya kayak tanda kuning, live, dan apa yang paling jarang banget Mas Ragil gunakan? Dari banyaknya fitur yang ada di TikTok, kan ada live, dan lain. Kira-kira fitur yang paling Mas Ragil jarang gunakan itu apa ya? Live Kenapa? udah beda. Kan masih yang live, maksudnya orang Iya. live. Oh, Jarang dilihat apa gimana? kejar lihat, males. Gak pengen barangnya juga. Kalau pengen lihat. Mas Ragil saat berbelanja itu pernah ngalamin kendala saat pengiriman nggak? Selama ini Berarti selalu tepat waktu dan nggak pernah salah izin. Lalu tadi kan Mas Ragil pakai Shopee sama TikTok Shop ya? Keunggulan aplikasi TikTok Shop daripada Shopee atau aplikasi yang lain itu apa ya? penggunaannya sepertinya sama aja, cuma mungkin dari promonya itu yang beda dari aplikasi lainnya. Jadi aplikasi yang Mas sebutkan ini tergolong banyak promonya daripada aplikasi lain. Iya. Untuk fiturnya sendiri apakah ada perbedaan dengan aplikasi lain atau sama aja? Sepertinya sama aja. Ya. Lalu tadi kan bahas TikTok Shop ya, kira-kira kalau ada satu fitur yang mau Mas Ragil ganti, kira-kira fitur apa? Ya, dia harus ongkir yang mahal itu dia bisa aja. Kalau bisa gratis ongkir itu jangan di pengguna yang baru aja, maksudnya sebulan sekali munculkan gratis ongkir atau temen harga. Ya, gitu ya kan. Terima kasih atas waktunya. Through the big days and the quiet times, we laughed, we felt, we crossed some lines. Even when I couldn't find my way, you were there